Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun haitsu qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, jamaah pengajian Ahad pagi di Masjid Mukminah yang saya muliakan. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah SWT atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, serta nikmat-nikmat yang lain, nikmat duniawi yang lain, nikmat harta, nikmat sehat, nikmat keluarga. Semua yang ada pada diri kita adalah kenikmatan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita bersyukur dengan tetap berucap alhamdulillah. Dimanapun, kapanpun, apapun dan bagaimanapun kondisi kita tetap harus mengucapkan alhamdulillah, syukur kepada Allah. Terlebih lagi karena iman Islam itu sampai hari ini, sampai detik ini masih nempel, masih berada di dalam tubuh kita. Ini merupakan nikmat yang sangat besar, yang dengan iman Islam ini kita bisa membuat seluruh detik kehidupan kita lebih berarti, lebih bermakna. Tidur kita bermanfaat, ada pahalanya. Mandi kita bermanfaat, ada pahalanya. Makan kita juga begitu. Ngasuhnya anak-anak kita juga begitu. Salat yang ngono, berangkat nang masjid yang ngono, ngaji yang ngono, kabeh semuanya berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu karena iman dan Islam yang Allah titipkan kepada kita. Untuk itu kita jaga dan mari kita syukuri bersama. Yang kedua, mari kita berkirim salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh Nabi yang Allah utus itu Nabi kita dan Nabi yang harus kita percayai. Nabi terakhir untuk kita di akhir zaman adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad inilah yang kelak diberikan oleh Allah hak untuk memberikan syafaat kepada umatnya di saat nabi-nabi yang lain tidak bisa. Nabi Muhammad lah yang bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Maka mari kita berusaha sekuat tenaga untuk dikenal oleh Nabi Muhammad besok di akhirat, karena ada umatnya yang tidak dikenal di akhirat. Siapa? Ya mohon maaf, mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu nanti di akhirat nggak dikenal sama Nabi Muhammad, nggak dikenal. Karena nggak dikenal ya nggak dikasih syafaat. Siapa yang dikenal? Yang dikenal ya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan dia tidak kafir, dia tidak murtad, dia tidak musyrik, dia banyak bersolawat. Nah, untuk itu mari kita banyak salawat. Dia banyak melaksanakan wudhu, dia banyak sholat, dia banyak sholawat, dia banyak melaksanakan sunnah dan hal-hal lain yang memang membuat kita nanti dikenal oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dikenal, niscaya Nabi nanti akan memberikan syafaat kepada kita semua. Walaupun mohon maaf, di tengah-tengah umat Nabi Muhammad itu banyak sekali umat yang berbuat dosa besar. Banyak sekali umatnya yang berbuat dosa. Maka Nabi SAW berkata, inna syafaati li ahlil kabaira min ummati
syafaatku akan aku berikan kepada umatku yang dulunya pernah berbuat dosa besar. Begitu. Ya, untuk itu mungkin mohon maaf ya, mohon maaf, sedosa apapun kita jangan sampai melupakan sholawat. Sedosa apapun kita ojo ngantek lali karo sunnah. Sedosa apapun kita ojo ngantek kita meninggalkan sholat wajib gitu. Karena itu semua nanti akan menjadi menjadi alat yang membuat kita dikenal sama Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi memberikan syafaat kepada kita. Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Mukminah yang saya muliakan, pada kesempatan kali ini, pada kesempatan pagi ini, saya akan bahas tanda-tanda Allah sedang marah, sedang murka sama manusia. Ada tandanya. Kayaknya bulan yang lalu saya bahas tanda-tanda cintanya Allah, betul ya? Kalau nggak salah. Sudah selesai belum itu? Sudah selesai belum, Bu? Kayaknya belum ya. Ya, yang penting wis ngerti ya lah. Tapi kalau ternyata belum selesai, nanti kita coba sambung dikit-dikit. Tanda bahwa Allah sedang marah sama manusia itu ada. Dan harus kita harus kita bisa baca tanda itu. Jangan sampai Allah murka sama kita diterus-terusin, kita biarin aja, kita cuek gitu. Jangan sampai. Ya kalau bisa kita baca tandanya, oh ini Allah sedang murka sama kita, ayo kita segera bangkit dari tindakan-tindakan yang dimurkai Allah, dari perbuatan-perbuatan yang dimurkai Allah, bangkit menuju amalan, tindakan yang soleh, yang Allah cinta sama kita. Kalau kemarin tanda Allah cinta sama kita itu Allah akan jaga diri kita dari fitnah dunia. Walaupun kita hidup di dunia, tapi Allah jaga kita dari fitnah dunia. Kita kerja semangat, tapi semangat kerja kita, kerja yang penuh dengan semangat itu tidak membuat kita lalai dengan sholat, ya kan? Tidak membuat lalai dengan zakat, tidak membuat kita lalai untuk umpamanya kita wis dituke lali umroh, nggak lupa haji kan gitu ta. Nggak lupa zakat, nggak lupa sedekah gitu. Nggak lupa berbuat baik kepada sesama. Itu salah satu contoh kalau Allah sedang sayang sama kita di dunia. Kemudian yang kedua, kalau Allah sedang sayang sama kita di dunia, Allah itu akan membuat hati kita menjadi lebih senang terhadap sunnah Nabi Muhammad. Sing cewek-cewek seneng berhijab, seneng berjilbab, iya ta? Sing cowok-cowok seneng jenggotan, seneng Pak. Seneng pokoknya sunnah apapun dilaksanakan. Siapapun Anda, siapapun kita, semakin senang dengan sunnah, semakin Allah cinta sama kita. Cara mandi ngikuti Rasulullah, ya kan? Cara berdagang ngikuti Rasulullah, cara tidur ngikuti Rasulullah, cara bangun tidur ngikuti Rasulullah. Jadi setiap detiknya perbuatan kita ngikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau masuk rumah ngikuti Rasulullah, keluar rumah ngikuti Rasulullah, masuk masjid, keluar WC, masuk WC. Ada saja cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita lakukan. Semakin kita dekat dengan sunnah, semakin dekat cinta Allah kepada kita. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau Anda merasa cinta sama Allah, kata Rasulullah, kalau kamu sekalian wahai para sahabatku, wahai umatku, merasa cinta sama Allah, maka kalian harus mengikutiku. Kata Rasulullah, kalian harus mengikutiku. Apapun yang aku lakukan ikuti. Apapun yang aku lakukan ikuti. Berjabat tangan, cara menuntut, cara nyisir rambut, cara berbaju, pokoknya kabeh kehidupan Rasul itu bisa kita ikuti, dan Rasul adalah uswah untuk kita. Gitu. Jadi semakin dekat dengan sunnah, semakin dekat dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita laksanakan, saat itu juga Allah berikan kepada Anda rasa cintanya. Allah berikan kepada Anda, kepada kita semua rasa sayangnya. Begitu. Kemudian yang ketiga, sebagai tanda cinta Allah SWT kepada kita adalah kita justru diberi musibah, diberi rasa sakit, diberi kehilangan,
diuji coba dengan dicoba dengan kehilangan-kehilangan yang ada di sekitar kita. Mungkin bapaknya hilang atau meninggal, ibunya, kakaknya, saudaranya, atau bahkan mungkin uangnya, HP-nya, apapun. Kondisi ini kalau dibaca dengan mata batin, kondisi ini kalau dibaca dengan mata hati yang jernih, ya kan, digunakan dengan mata batin yang jernih. Kalau Imam Ghazali mengatakan ainul basirah, mata batin, ya, ainul basirah, mata batin. Jadi kalau kondisi-kondisi sakit, kondisi musibah itu dibaca dengan hati yang jernih, akan berdampak pada orang tersebut merasa Allah sedang sayang sama dia, gitu. Tapi kalau mohon maaf hatinya kotor, hatinya rusak, atau bahkan hatinya mati, tidak berfungsi, ujian yang datang dari Allah dianggap sesuatu yang mencelakakannya, sesuatu yang istilahnya menghabiskannya luar biasa. Ini harus kita mawas diri. Orang sakit itu disayangi sama Allah, walaupun sakitnya itu hanya sebatas mohon maaf demam, walaupun cuma demam. La tasubbul huma, jangan sekali-kali mencela demam. Kenapa? Karena demam itu fa innaha maghfiratun min indi rabbikum. Karena demam itu datang dari Allah SWT. Karena demam itu adalah maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Anda. Ya kalau Anda, tapi jangan salah fikir nggih. Maksudnya tidak boleh salah fikir bahwa karena sakit itu karena sakit itu bentuk kasih sayangnya Allah kepada kita, ya sudahlah ya Allah aku minta sakit. Enggak boleh gitu. Enggak boleh kita minta sakit, enggak boleh. Kalau Anda minta kepada Allah, mintalah yang sehat-sehat, yang selamat-selamat. Allahumma inni as'aluka shihhata wal afiyah. Ya Allah, aku minta kesehatan. Ya Allah, aku minta keselamatan. Cuman bagi seorang muslim ketika sakit itu datang, musibah itu datang, dia harus maklum ini datang dari Allah untuk menguji kita. Ini datang dari Allah untuk agar kita ini diampuni sama Allah SWT. Enggak boleh minta diuji, enggak boleh minta sakit, enggak boleh. Kalau minta yang sehat, minta yang selamat, gitu ya. Jadi yang ketiga ini adalah sakit, yang ketiga ini adalah musibah. Justru ketika Allah memberikan musibah kepada kita, ketika Allah memberikan ujian kepada kita, ketika Allah memberikan sakit kepada kita, saat itu Allah sedang sayang sama kita. Semakin besar ujiannya, semakin besar musibahnya, semakin besar sakitnya, maka pahalanya juga semakin besar. Apa kata Rasulullah SAW? Inna 'idhamal jazai ma'a 'idhamil bala. Sesungguhnya besaran pahala yang akan diberikan Allah kepada hambanya itu seperti besaran ujian yang diberikan. Jadi kalau mohon maaf ya, kalau ada orang sakit flu umpamanya, sakit flu kemudian minum obat Neosep Forti atau Prokol atau apa gitu, sembuh, ya sudah pahalanya segitu itu. Tapi kalau ada orang mohon maaf sakitnya sampai terbaring di rumah sakit, nggak bisa duduk, nggak bisa berdiri, isonya ngelemprak, karena memang sakitnya parah. Ya segitu juga nanti besaran pahala yang Allah akan berikan kepadanya. Namun besaran pahala itu terikat dengan sikap kita. Besaran pahala yang Allah akan berikan kepada kita tergantung sikap kita saat sakit. Sikapnya apa? Ada 3. Sikap orang, sikap manusia saat menghadapi sakit atau musibah itu ada 3. Yang pertama, suhtun. Suhtun itu ngersulo. Ya, faman sakhita falahu suhtu. Siapapun orang yang gersulo, yang marah saat Allah memberikan musibah, maka Allah akan marah sama dia. Faman sakhita falahu suhtu. Siapapun yang marah, ngersulo, mencak-mencak saat Allah SWT memberikan musibah kepadanya, Allah marah sama dia. Allah marah sama dia. Maka kita jauhi tingkatan pertama nih. Kita jauhi. Jangan sampai kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang marah saat diberi musibah. Diberi sakit, marah. Ada Pak orang yang nggak pernah sakit di sini? Ada. Ada nggak orang yang ketika diberi sakit mencak-mencak? Ada. Ya nggak tahu. Semoga tidak termasuk kita gitulah. Tapi di luar sana ada orang yang ketika dikasih sakit marah-marah. Kita jauh itu karena itu menyebabkan Allah marah sama kita. Yang kedua adalah
Orang yang sabar dengan musibah, orang yang sabar dengan sakit. Orang yang sabar dengan sakit ini Allah akan berikan pahala yang begitu besar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah itu kalau ngasih pahala besar kepada orang-orang yang sabar itu tanpa hitung-hitung, bighairi hisab, tanpa hitung-hitung. Yo tak kei pahala, yo tak kei meneh gitu. Jadi Allah SWT memberikan pahala itu besar sekali tanpa hitung-hitung. Kepada siapa? Kepada yang sabar. Siapa itu orang yang sabar? Orang yang sabar itu adalah orang yang ketika diberi musibah dia tidak marah-marah. Orang yang diberi musibah, diberi sakit tapi dia tidak mencak-mencak. Orang diberi sakit, diberi musibah tapi dia tidak ngersulo, tidak seperti orang pertama. Wes loro ngersulo. Ya kan? Wes loro nesu-nesu wes dimarahin sama Allah. Tapi orang yang sabar dikasih sakit dia tidak ngersulo, dikasih sakit dia tidak marah. Walaupun dia sakit, walaupun dia tuh yang ngerasa kelangan, walaupun dia tuh yang ngerasa ya Allah loro banget hati ini loro, tapi kemudian memunculkan kalimat kembali kepada Allah. Ya Allah aku sabar ya Allah gila. HP lagi wingi tak tuku, lek nyelengi 3 wulan kok ya iso ilang ya Allah. Lalu keloru-loru ning sabar. Dia tidak mengucapkan keluhan itu kepada orang lain. Dia hanya mengucapkan keluhan itu kepada Allah. Tapi aku sabar ya Allah, tolong bimbing aku ya Allah agar aku sabar menerima musibah gitu. Siapa itu orang sabar? Orang sabar itu sakit tapi tidak mencak-mencak. Itu aja. Sakit itu menyebabkan kalimat ada 2. Menyebabkan 2 kalimat. Ya, orang yang sakit saat menerima musibah, orang yang sakit saat menerima ujian itu bisa mengucapkan 2 hal. Ucapan pertama, ucapan yang menunjukkan dia itu marah, yang menunjukkan dia itu kelunto-lunto, yang menunjukkan kalau dia itu tidak sabar. Ya inilah yang disebut dengan suhtun, yang disebut dengan ngersulo. Wis kelangan nesu-nesu mencak-mencak kabeh dimarahi kabeh dinesoni. Bahkan sampai nuding-nuding, ya Allah kamu tuh gimana toh? Aku ki lagi wingi lihat nabung wis tuku saiki wis ilang. Nah, nesu-nesu lah. Tidak boleh. Itu karena sakit memunculkan lafaz-lafaz yang buruk. Tapi yang kedua, orang yang sabar karena sakit dia tidak mengucapkan kalimat buruk, tapi kalimat buruk itu diganti dengan kalimat yang baik. Kalimat buruk itu diganti dengan kalimat yang baik. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Gimana caranya wong aku yo jeh loro, jeh butuh ning kok yo kelangan. Nah gitu. Tapi dia tidak ingin ucapkan itu kepada orang lain. Dia tidak ingin orang lain tahu. Dia hanya ingin Allah yang tahu atas kondisinya. Itu namanya orang yang sabar. Dan orang yang sabar itu diberi pahala yang besar. Sikap ketiga, Bu. Sikap ketiga adalah sikap yang lebih istimewa daripada orang yang sabar. Siapa itu orang yang punya sifat ketiga? Sikap ketiga itu apa? Sikap ketiga ini adalah orang yang ridho. Orang yang ridho terhadap musibah. Orang yang ridho terhadap sakit. Apa bedanya ridho sama sabar, Ustaz? Ridho terhadap sakit, sabar terhadap sakit. Bedanya apa? Bedanya adalah orang yang ridho terhadap sakit, dia tidak merasakan sakit. Dia nerimo betul. Orang yang kehilangan, dia rela, dia merasa udahlah ini memang bukan barangku, bukan rezekiku, ya monggo ya Allah mau diambil ya terserah, alhamdulillah. Dia merasa bahwa musibah ini bagian dari keridhaan Allah kepadanya, makanya dia ridho kepadanya, kepada Allah SWT. Dia tidak lagi mengolah rasa sakit di dalam hatinya. Dia tidak lagi mengolah rasa sakit di dalam tubuhnya. Dia tidak lagi merasakan itu. Karena merasa sakit di dalam tubuhnya, karena tubuh yang sakit kemudian dia rasain, itu menyebabkan keluhan. Nek keluhannya elek berarti buruk, nek keluhannya apik kepada Allah jadinya baik, jadinya sabar. Orang yang ridho sudah tidak lagi mengeluh tentang sakitnya. Dia merasa sakit itu sama seperti sehat. Dia merasa itu. Dia merasa bahwasanya ketika dia punya sesuatu itu sama dengan ketika dia tidak punya sesuatu. Podo wae kabeh pandume Gusti Allah SWT. Makanya orang tersebut nrimo ing pandume
Gusti Allah SWT. Itulah orang yang ridho. Dan orang yang ridho ini tingkatannya lebih tinggi daripada orang yang sabar. Padahal sabar itu sudah baik sekali. Padahal yang namanya sabar itu pahalanya sudah besar banget. Apa meneh sing ridho. Maka banyak orang banyak orang yang sakit malah senyum. Banyak orang yang sakit ketika kita ngunjungi orang sakit, ngunjungi orang sing kena lagi sing kena yang lagi kena musibah gitu. Kita kunjungi kok malah senyum ya. Kenapa? Karena dia sedang ridho kepada Allah. Saya punya tetangga. Tetangga saya ini rajin yang masjid, Pak, Bu. Rajin banget. Setiap sholat 5 waktu mesti ketok, wonge ketok. Bahkan setiap Ramadan lek udu ya apa ya? Lek sedekah ya. Lek sedekah Ramadan itu ya Allah akeh banget. Wes kurang piro tak kei. Setiap tahun juga dia mesti nyumbang jenenge korban. Mesti korban. Ki korban wis pokoke sedekah ya oke. Kemudian sholat 5 waktunya ya sregep wis ora tau ketok lek ora tau absen. Nek dheweke lara mesti dikunjungi teman-teman. Dan setiap kali dikunjungi teman-teman ya banyak senyumnya. Ya banyak senyumnya. Ya terima kasih kawan-kawan. Alhamdulillah saya diberi sakit sama Allah untuk mengurangi dosa saya. Malah ngomong gitu. Alhamdulillah. Tapi ternyata bukan itu tok. Suatu hari rumahnya kebakaran, Bu. Subhanallah. Rumahnya kebakaran. Kemudian ketika kebakaran ya namanya disenengin semua orang ya. Disenengin semua orang. Ketika kebakaran rumahnya itu orang-orang pada datang segera manggil ambulan. Sebelum ambulan datang sudah mulai pakai ember itu, pakai siwur, pakai ember. Piye carane bendang mati geni nih kan gitu. Setelah api sudah mulai turun, terus itu datang mobil anti kebakaran itu nyemprot, selesai dianya menangis. Pak Ustadz, nyuwun pencerahannya panjenengan. Sebenarnya saya itu kurang apa ya? Kok ini rumah masih dibakar sama Allah? Dia nggak nangis-nangis, Pak. Dia nggak nangis-nangis, dia nggak ngeluh, nggak ngersuloh, nggak ini, tapi dia matur, Pak Ustadz, mohon pencerahan. Sebenarnya saya kurang apa ya? Kok rumah saya masih dibakar sama Allah? Gitu. Apa itu, Bu? Apa itu? Engkau tekan gini jadi musibah. Tekan gini ngentup jadi loro ini gitu. Sabar gitu. Sabar gitu ya. Sabar. Setidaknya sabar kalau bisa ridho. Itu tenanan kok malah ngentup sapa iki. Ini lho. Enten apa sini? Tawono budimen. Tawon das. Saya kembali ke cerita tadi. Kemudian saya tuh nggak bisa ngomong apa-apa, Bu. Soalnya apa? Saya cuma ngerti dalil tapi belum pernah melaksanakan apa yang belum pernah merasakan apa yang dirasakan sama Bapak tadi. Kemudian saya matur sama Bapak tadi hadis ini. Bapak, kalau melihat hadis ini, Bapak ini sudah berada di level ketiga. Level ketiga itu apa? Ya, yang pertama itu suhtun, insya Allah Bapak sudah tidak suhtun, tidak marah, tidak ngersulo. Yang kedua sabar. Sabar itu ngerasa loro ning ngeluhnya sama Allah. Yang ketiga, Bapak wis ridho banget. Kebakaran, enggak kebakaran, hilang apa enggak hilang, sepodo wae. Itu semuanya punya Allah SWT. Semoga Bapak masuk yang nomor 3. Saya cuma ngasih tahu dalil ini, Barbie nangis, ya Allah, terima kasih Pak Ustadz, panjenengan ngasih pencerahan, ya Allah, kulo ikhlas, kulo ngono kae lah. Ngomongnya ke orang ngeluh. Monggo ya Allah, mbok ya dicikuk kabeh nggih kersane jenengan. Kula ki namung nrimo ing pandunge jenengan. Kata Bapak tadi. Akhirnya dalam sekian pekan itu masyarakat datang bergopoh-gopoh untuk ikut membangun rumah dia. Bayangkan. Dikasih musibah tapi dikasih jalan keluar sama Allah. Iya. Semakin banyak tanda bahwa Allah sayang sama dia. Kebakaran, Pak, saya itu kebakaran. Wah, atape entek namanya kebakaran. Berawal dari ketika dicek-cek katanya ada yang konslet gitu. Entah dari mananya, tapi intinya saya dengarnya ada yang konslet kemudian kebakar. Begitu. Dan sampai sekarang kebakaran itu tidak membuat dia lemah untuk sholat 5 waktu.
Kebakaran itu tidak membuat dia kemudian tidak berbuat baik, malah justru semakin berbuat baik kepada sesamanya. Semakin orang kenal, pripun Pak keadaan rumah, alhamdulillah sudah baik, sudah alhamdulillah. Jadi semakin hari semakin baik sama kita. Tuh. Jadi kalau orang merasakan bahwa musibah itu ampunan dari Allah, dia akan bangkit menjadi orang yang lebih soleh, gitu loh. Bukan ketika musibah datang dia mencak-mencak seakan-akan dunia hancur dengan musibah itu. Wah, kayak kurugan gunung. Gitu. Enten ta sing ngoten niku. Kayak kabeh wis entek, ora nek sing mencintaiku lagi. Aduh, ki piye. Maka mari kita ubah mindset kita ubah pikiran kita bahwa musibah itu adalah kasih sayangnya Allah kepada kita. Itu yang ketiga ya. Ketika Allah sedang sayang sama kita, justru Allah akan memberikan musibah, justru Allah akan memberikan ujian. Yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, yang menunjukkan Allah sedang sayang sama kita adalah istiqamatul qalbi lil amalis saleh. Anda itu semakin hari semakin istiqomah untuk beramal soleh. Semakin hari semakin istiqomah. Jadi ya, saya nggak ngerti ya, tapi ini kejadian di Indonesia, di negara kita. Setiap kali Ramadan awal-awal penuh ya, tapi begitu akhir Ramadan gak ada saat-saat ya. Wis do persiapan lek neng mall-mall tuku oleh-oleh. Maksud saya piye carane biar istiqomah sampai akhir Ramadan, bahkan sampai setelah Ramadan. Begitu, bukan cuma istiqomah di awal, tapi biasanya ben istiqomah sampai akhir. Nah, salah satu dari tanda Allah sedang sayang sama kita adalah kita istiqomah sampai akhir untuk beramal soleh. Sampai sekarang ini kita istiqomah terus. Jadi jangan pernah mencela orang yang sholat jamaah, yang seneng sing sregep sholat jamaah, ojo dicela, Bu. Wah, soleh men alim temen nang masjid terus, ojo dingonokke. Ojo. Jangan. Dia sedang mendapatkan tanda dari Allah kalau Allah sayang sama dia. Dia sedang dalam kondisi hatinya terbuka untuk melaksanakan amalan-amalan soleh. Nek iso awak dhewe ikut dukung, nek iso awak dhewe ikut nyemplung ning kono kuwi. Podo-podo itu tanda sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu." Siapa tahu manusia yang paling baik? Siapa tahu umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling baik? Umat Nabi atau manusia yang paling baik adalah orang yang umurnya panjang, orang yang umurnya panjang dan amalannya baik. Semakin tua semakin menunduk seperti padi. Semakin tua semakin sergap ning masjid. Semakin tua semakin seneng Senin Kemis. Semakin tua semakin seneng karo tahajud. Pak, Bu, ada yang pernah sholat tahajud 40 hari berturut-turut tidak pernah putus? Ada? Kalau ada, Bu, ayo nyoba nggih. Kalau dereng enten nyoba nggih. Setelah 40 hari nanti Anda akan merasakan kesuksesan. Anda akan merasakan ketenangan hati di atas rata-rata orang. Ya sebuahnya rasa tuh tahajudnya rasa tuh ora apa-apa. Sing penting tahajud sih. Loro telu. Rasa tuh wis maca kulhu sama qul ya ayyuhal kafirun enggak apa-apa. Sing penting tahajud sih. Habis itu ditambah dengan sholat 5 waktu, jangan putus juga kalau bisa, ya kan? Kalau bisa jangan putus juga. Tambah sholat tahajud, nanti 40 hari kemudian Anda akan mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa. Kita coba dari sekarang. Saya sudah pernah ngomong ini berulang-ulang, kemudian beberapa jamaah ada yang melakukan. Ustadz, saya tuh tadinya pengen sesuatu yang betul-betul saya inginkan, tapi gara-gara Ustadz ngomong gitu, kemudian saya melakukan itu. Dia tidak mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Dia tidak mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Tapi Allah ngubah dia menjadi orang yang tidak menginginkan sesuatu yang tidak dia butuhkan. Kan sukses toh? Sukses menghilangkan keinginan yang tidak perlu. Itu aja.
wah aku pengen duwe mobil Pajero. Padahal di mobil Pajero ini nanti per bulan harus bayar cicilan 8 juta umpamanya. Nek dheweke kon bayar 8 juta per bulan, nanti anak istrinya makan apa? Umpamanya kan. Mungkin berat bagi dia. Keinginan itu terus ada di dalam hatinya. Kemudian suatu saat saya ngomong seperti ini, ayo kita coba sholat 40 hari, 40 malam, sholat tahajud tidak putus. Nanti pasti kamu akan mendapatkan sesuatu yang sangat-sangat baik. Sangat-sangat sukses di atas rata-rata orang. Tertarik orang itu. Orang yang tertarik akhirnya melakukan apa yang kita sampaikan. Ternyata laporan, Pak Ustadz, aku malah orang itu Pajero nih. Ning aku wis ora pengen Pajero nih. Ya kuwi sukses ya aku bilang. Daripada pengen Pajero ternyata jenengan duitnya ngutang rono ngutang rene, mending Pajero nih rasa. Kan gitu toh. Artinya apa? Allah berikan kepada orang tersebut ketenangan hati untuk menerima terhadap apapun yang Allah sudah tetapkan baginya. Jadi nggak perlu ngoyo-woro. Saya tenang kok cukup dengan motor Beat, saya cukup tenang dengan motor NMAX, saya cukup tenang dengan mobil ini udah selesai. Bahkan nggak punya mobil ya nggak apa-apa, saya tetap bisa ngibadah. Lho ngoten iki lho Bu. Terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita bimbingan. Yang bimbingan itu lebih besar nikmatnya dibanding harta atau materi yang diberikan kepada orang-orang yang diberi materi. Jadi bimbingan itu lebih penting daripada materi. Makanya jenengan kalau masih hafal doa kunut Allahumma hdini fiman hadait, ya kan? Itu artinya yang pertama kali kita minta kepada Allah, ya Allah berikan aku hidayah, berikan aku bimbingan sebagaimana kau telah berikan bimbingan atau hidayah kepada orang yang kau beri hidayah. Bimbingan itu penting. Jadi ya inilah keuntungan kita mengaji. Ya, keuntungan kita mengaji bahwa kita menjadi orang yang faham terhadap berbagai macam tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau mohon maaf, kita ini ngerti bahwasanya sholat 5 waktu, sregep, rajin itu tanda Allah sayang sama kita akan bertahan di situ. Kita akan tetap istiqomah di situ, gitu kan? Kalau kita ngerti bahwasanya membaca Quran per bar maghrib atau barasar gitu. Saya barasar dulu ngaji turutan neng kiai kampung, neng kiai desa. Neng desa ki nek kiai neng kono kita barasar mesti ngaji bareng. Buat sholat asar langsung ngaji bareng. Ya anak-anak kecil gitu. Apa ya istilahnya biyen iki? Nek sekarang istilahnya TPA, nek dulu tuh istilahnya ngaji kono kae ya ngono kae. Ngaji kono. Nanti habis maghrib kita enggak boleh dolan. Enggak boleh kelayapan sama ibu saya. Saya udah, kamu harus pulang ke rumah ngaji sama ibu. Tadi udah ngaji lagi. Jadi di desa kita ngaji, di rumah kita ngaji. Kalau kita ngerti, kalau hati kita bersih bahwasanya mengaji, sregep mengaji itu tanda sayangnya Allah kepada kita, kita akan semangat di situ gitu. Kita akan istiqomah di situ. Kalau Anda mengerti bahwasanya mengaji, menghadiri pengajian seperti ini itu bagian dari tanda sayangnya Allah kepada kita, maka Anda akan semangat mengaji. Itu. Kalau Anda ngerti loh ya, tapi kan terkadang nggak ngerti. Salah satu dalil yang mengatakan bahwasanya Anda dicintai Allah karena Anda mengaji itu adalah man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapapun orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah, siapapun manusia yang diinginkan kebaikan oleh Allah, maka Allah akan berikan kepadanya pemahaman agama yang baik. Kita mengaji tujuannya memahami agamanya Allah. Artinya kita diberi kebaikan sama Allah. Ketika kita ngerti bahwasanya ini tanda kebaikan dari Allah, tanda sayangnya Allah kepada kita akan istiqomah di situ. Begitu. Makanya tanda yang keempat dari sayangnya Allah SWT kepada kita adalah kita istiqomah dalam kebaikan. Begitu Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya ikhwati fillah, mari kita kaji tanda marahnya Allah sama manusia. Apa sih tanda-tanda ketika Allah sedang marah, murka sama manusia? Nah, tanda ini juga harus kita baca.
Tanda ini juga harus kita ketahui dengan tujuan agar kita bisa bangkit dari keterpurukan di dalam area maksiat, di dalam area-area yang buruk menjadi area yang naik, menjadi area yang soleh, naik menjadi area yang lebih baik di hadapan Allah SWT. Apa tanda pertama? Tanda pertama dari marahnya Allah kepada manusia, kepada seseorang adalah qaswatul qalbi wa naz'ur rahmati minhu. Qaswatul qalbi, kerasnya hati, matinya hati. Wa naz'ur rahmati minhu, dan hilangnya rasa simpati, rasa empati, rasa kasih sayang, kelemah lembutan dari hatinya, dari hati orang tersebut. Jadi orang tersebut keras, hatinya tidak pernah lemah lembut. Orang tersebut hatinya mati, hatinya tidak pernah punya simpati, tidak punya rasa empati, tidak pernah punya rasa hormat kepada orang-orang yang lebih tua, tidak pernah punya rasa menyayangi kepada orang-orang yang lebih kecil, tidak pernah punya rasa sayang, simpati, empati kepada teman-teman, kepada sesamanya, kepada tetangganya, kepada keluarganya, kepada siapapun yang ada di sekitar. Pokoknya atas karpung ini, nah, ini tanda dari Allah sedang marah sama seseorang. Tanda Allah sedang marah sama seseorang itu hati orang tersebut keras. Kerasnya hati seseorang membuat dia tidak bisa menerima teguran. Kerasnya hati seseorang membuat dia tidak bisa menerima nasihat dari manapun datangnya nasihat itu. Padahal kalau nasihat itu datang dari sesuatu yang tidak disangka-sangka, maka nasihat itu dipastikan datangnya dari Allah. Kan kadang ada toh Bu, nasihat yang kalau kita dapat itu nasihat yang kita minta, Pak Ustadz tolong dong nasihati saya, itu nasihat yang disangka-sangka karena kita memang sengaja pengen punya nasihat gitu. Kita pengen mendapatkan nasihat dari seseorang, dari ustadz, dari ulama, dari kiai, dari tetangga, dari ibu, dari bapak, dari guru dan lain sebagainya. Pokoknya kita sengaja berniat mendapatkan nasihat. Kalau ada nasihat kok datangnya tidak disangka-sangka, ketahuilah nasihat itu datangnya pasti dari Allah. Gitu. Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala mengatakan, idza ja'atka nasihatun min haitsu la tahtasib fa'lam annaha minallah. Kalau ada suatu nasihat yang tiba-tiba datang kepada Anda, yang tidak pernah Anda sangka-sangka datangnya, ketahuilah nasihat itu datangnya dari Allah. Tiba-tiba si guru datang, le besok meneh aja telat yo, gitu ya. Le besok meneh kalau kamu menghadapi teman-teman yang lebih lembut, jangan kasar-kasar. Tiba-tiba datang nasihat. Tiba-tiba datang nasihat. Ketika saya berangkat ke masjid, kemudian saat itu ada sebuah kejadian yang saya lupa, lali gitu kan, lupa lalai gitu. Saya pakai sandal pakai kiri dulu. Ada orang tiba-tiba datang, Pak Ustadz mohon maaf, panjenengan tadi menggunakan pakai sandalnya pakai kaki kiri dulu, tolong besok pakai yang kanan dulu. Ini orang siapa? Tiba-tiba ngasih tahu saya, emang kamu siapa gitu kan? Nek atiku atos ora bakal nrimo. Nek atiku atos ora bakal nrimo nasihate wong mau. Kowe iki sapa to? Ngelingke ustate, malah ngono. Kacau kan cara pikirnya. Tapi kalau hatinya itu lemah lembut, nasihat dari manapun datangnya, dia akan anggap ini nasihat dari Allah SWT. Oh iya, terima kasih atas nasihat kamu nak gitu. Terima kasih atas nasihat kamu, insya Allah nanti akan saya pakai dari kanan dulu baru yang kiri. Hal sepele. Hal sepele, tapi kalau hatinya keras nggak akan terima, nggak akan bisa terima. Maka dari itu, kalau mohon maaf sekali, kalau ada sebuah tanda yaitu kerasnya hati seseorang, kerasnya hati pada seseorang, segera kita beranjak keluar dari tanda itu. Karena kerasnya hati seseorang menandakan Allah sedang marah dan murka sama orang itu. Karena setiap kali diberi nasihat mental, setiap kali dikasih nasihat mental, orang iso apa jenenge tidak pernah bisa masuk ke dalam hatinya gitu. Ayo segera kita bangkit dari keterpurukan ini gitu. Agar kemudian ketika nasihat datang itu nyaman gitu. Dan hati yang keras ini Bapak Ibu sekalian,
Hati yang keras ini membuat seluruh tanda-tanda yang Allah berikan kepada kita tidak terlihat. Tanda yang datang dari Allah itu menjadi tidak terlihat kalau hatinya keras. Ngapunten nggih. Tapi kalau hatinya lemah lembut, tanda sejauh apapun dari Anda, kalau itu tanda dari Allah yang diberikan kepada Anda, maka akan sampai kepada Anda. Walaupun mungkin mohon maaf tandanya itu ada di Arab Saudi. Tandanya ada di Arab Saudi. Saya punya teman ngabari saya, Ustadz kita yang dulu pernah ngajar kita wafat. Dalam hati saya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah ampuni dia, ya Allah ampuni aku, ya Allah jadikanlah kebaikan dia nurun kepadaku, kan gitu, ikut kepadaku, turun kepadaku gitu. Itu kalau hatinya nyala. Hati nyala itu, hatinya lemah lembut itu, tanda nun jauh di sana kita bisa merasa. Kita bisa baca, masuk ke dalam hati kita, masuk ke dalam benak kita. Tapi kalau hatinya keras, tanda yang ada di depan mukanya aja nggak iso diroso. Mohon maaf, ada orang bapaknya meninggal atau ibunya meninggal. Semati yo, ora masalah. Aku iso urip dhewe. Piye coba hati niki ngalahke watu atau sih tenan. Wong bapak ibuke meninggal kok ngomongi kaya ngono iki piye? Kan kacau balau ini. Hati yang keras, tanda sedekat apapun dengan kita nggak akan bisa diterima, nggak akan bisa dicerna. Kok opo meneh sing meninggal, mohon maaf, tetangganya. Nggih ta? Oh, di sana ada kepaten. Alah ben mati ora apa-apa. Ora masalah. Aku emangnya aku harus ngapain gitu. Kalau hatinya nyala, ada kepaten di sana, dia akan datang ke sana, dia akan takziah kepada keluarganya, dia akan ikut mengurusi jenazahnya, memandikannya, mensolatkannya, bahkan menguburkannya. Itu hatinya nyala, kan gitu. Karena itu akan jadi pelajaran buat dia, karena dia pasti juga akan mati, yang juga akan diperlakukan seperti itu oleh tetangga-tetangganya, kan gitu. Tapi kalau hatinya mati, alah ben, engko sing arep mandeni, sing arep ngedusi kowe sapa? Apa kowe iso adus dhewe? Wong wis mati kok arep adus dhewe. Apa kowe arep ngubur dhewe? Wong kowe wis mati kok arep kubur dhewe. Ora iso. Jadi itu ikhwati fillah. Kalau hatinya keras, itu membuat orang menjadi semakin jauh. Kalau hatinya keras, itu akan membuat tanda-tanda yang Allah kirimkan kepadanya tidak terbaca sedekat apapun. Pak, Bu, itu kan tadi contoh tetangga-tetangga kita ya. Sekarang ada contoh, Bu. Yang contoh ini ada di dalam dirinya, tapi saking atose atine tandane iki rasa diwoco. Napa niku? Contoh nggih, Bu ya. Rambutnya yang sudah beruban. Sing ngubane niku rambute dhewe, mboten rambute wong liya. Rambute dhewe. Uban itu menunjukkan kasih sayangnya Allah kepada Anda. Anda sudah tua ya. Ayo segera kembali kepada Allah. Ayo segera nyedaki masjid. Itu uban berkata kepada Anda seperti itu. Tapi karena hatinya tertutup, uban ya ora apa-apa kok tak semire. Piye coba? Kacau kan? Enggak merasa tua dia. Padahal tua itu, kondisi yang tua renta itu kasih sayang Allah kepada hambanya, agar hambanya itu ora petakilan lah istilahnya ngono. Mosok wis tua petakilan. Kan gitu. Memang tujuan Allah membuat tua seseorang hamba agar hamba itu semakin dekat dengan Allah. Itu. Dia tidak boleh ke sana kemari, kurangi pelesiranmu. Ayo, ndang madep gitu loh. Memang begitu itu. Dengan cara itu nanti Allah akan memberikan kepadanya maghfirah. Dengan cara itu nanti Allah akan memberikan kepadanya pahala besar. Jangan malah semakin tua semakin menjadi apa itu? Apa Pak? Semakin tua semakin menjadi gimana? Lagi apa ku jenenge paribasane niku pripun kok kula lali, kula supaya makin tua makin jadi terus apa? Saya lupa. Oh, do lali kabeh ra apa-apa, tandane wis tuwa iki. Tapi intinya gitu, Bu. Semakin menua itu semakin menunduk, semakin dekat, mantep kepada
Allah SWT. Tapi mohon maaf, kalau hatinya keras, walaupun tanda itu ada di dalam mukanya, walaupun tanda itu ada di dalam kepalanya, walaupun tanda itu ada di dalam boyoknya, wis boyoken, walaupun tanda itu ada di dalam lututnya, ya toh, aduh lututnya wis rapuh gitu kan, dia nggak peduli dengan kemaksiatan, nggak peduli dengan tanda itu, akhirnya dia terjerumus ke dalam kemaksiatan. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, ada seorang imam yang bernama Malik bin Dinar. Al-Imam Malik bin Dinar. Beliau mengatakan begini. Qaswatul qalbi uqubatun lil 'asi. Orang yang hatinya keras itu adalah azab dari Allah SWT bagi orang yang berbuat maksiat. Artinya apa? Begini, orang yang hatinya keras, hatinya atos, itu sebenarnya azab, bukan sakit, bukan musibah. Mohon maaf ya, kalau orang sakit mata itu kan belean ya, sakit mata belean itu musibah, itu sakit. Orang sakit sariawan, sakit gigi harus dicabut, ya namanya sakit ya, itu namanya musibah, itu sakit. Orang sakit jantung dipasang ring 1 atau 2 atau 3, musibah, itu sakit. Sakit perut, sakit liver, sakit ginjal, sakit kakinya, sakit tulangnya, stroke dan lain sebagainya. Itu sakit, itu musibah dari Allah SWT untuk dia agar dia mendapatkan maghfirah. Kan gitu. Tapi ada satu sakit yang dipastikan sakit ini azab. Sakit apa? Sakit hati. Jadi kalau hatinya sakit, artinya hatinya mati. Hatinya sakit atau hatinya mati ini sudah tidak bisa menerima peringatan dari siapapun, dari manapun. Na'udzubillah min dzalik. Ini kata Imam Malik bin Dinar. Jadi kalau ada orang yang hatinya sakit, hatinya keras, itu adalah azab. Itu bukan musibah, itu bukan sakit. Tapi kalau hatinya sakit, hatinya keras, itu adalah azab, bukan sakit, bukan musibah. Tapi itu adalah azab, itu kalimatnya itu. Untuk itu beliau mengatakan yang selanjutnya, wa naz'ur rahmati minhu dalilun ala annallaha subhanahu wa ta'ala ghadaba min sahibihi. Setelah hatinya keras, hatinya atos, maka dibuanglah rasa lemah lembut dari dalam hatinya. Dibuanglah rasa simpati, rasa empati dari dalam hatinya. Itu menunjukkan Allah murka sama orang tersebut. Wong kok atose ora umum. Ora iso nrimo nasihate wong liya. Watos ora umum. Yaitu menunjukkan Allah marah sama dia. Itu kata Imam Malik bin Dinar. Siapa tahu Imam Malik bin Dinar? Imam Malik bin Dinar ini adalah murid dari sahabat Nabi SAW. Dia adalah seorang ulama. Dia adalah satu dari sekian ulama yang begitu banyak di kalangan para tabi'in. Dan Malik bin Dinar ini adalah ulamanya para ulama. Jadi dia adalah guru dari para ulama-ulama yang ada di kalangan para tabi'in. Jadi dia itu ulamanya ulama itu. Jadi guru dari beberapa ulama yang ada di sana. Masya Allah. Dan beliau memberikan nasihat yang sangat luar biasa kepada kita. Maka jangan sampai hati kita menjadi hati yang terlepas kelemah lembutannya. Hati yang terlepas simpatinya, empatinya, rasa hormatnya, rasa sayangnya kepada sesama kita. Bahkan Rasulullah SAW kalau bicara masalah keluarga secara khusus, keluarga ini menjadi baik kalau keluarga ini ada sayangnya. Keluarga ini akan menjadi baik kalau keluarga ini ada empati, ada rasa simpatinya. Apa kata Rasulullah SAW? Innallaha ta'ala idza ahabba bi ahli baitin nazzala lahumur rifqa. Allah itu kalau sayang kepada suatu keluarga, maka di dalam keluarga itu akan ditumbuhkan rasa sayang di antara mereka. Suami sayang istri, istri sayang suami, ayah ibu sayang anak, anak sayang adik, adik sayang kakak, anak-anak sayang kepada kedua orang tuanya. Enggak ada kasar-kasaran di dalam rumah tangga itu. Kalau ada tanda rasa saling sayang di dalam rumah tangga Anda, pertahankan. Kenapa? Karena itu bagian dari kasih sayangnya Allah kepada keluarga Anda. Pertahankan. Ngoten nggih? Lanjut nggih? Tekan jam 12 nggih? Semangat iki. Ustaznya terus piye tekan jam 12 ya? Itu tanda pertama.
Tanda pertama dari murkanya Allah kepada manusia, yaitu apa? Allah jadikan hati manusia itu keras. Tanda kedua, wah ini tambah ngeri. Kita harus berhati-hati dari tanda kedua ini. Apa tanda kedua? Sukhtul insani wa adamu ridahu. Manusia di sekitar kita itu marah sama kita, benci sama kita, dan dia nggak ridho sama kita. Jadi kalau tetangga kita nggak ridho sama kita, ayah kita, ibu kita, anak kita nggak ridho sama kita, itu menunjukkan kita sedang dimurkai sama Allah. Maka pastikan istri Anda ridho sama Anda. Maka pastikan suami Anda ridho sama Anda. Ridho dalam kebaikan loh ya, bukan ridho dalam kemaksiatan. Ridho dalam kebaikan, bukan ridho dalam kemaksiatan. Pastikan orang-orang yang ada di sekitar kita ridho dengan kita. Ridho dengan tingkah laku kita, tindak tanduk kita. Bapak Ibu sekalian, tanda yang kedua ini tanda manusiawi, di mana manusia-manusia yang ada di sekitar kita tidak ridho terhadap kita karena perbuatan maksiat kita. Contohnya begini Bu, panjenengan semua kenal Raja Fir'aun. Panjenengan semua kenal Raja Fir'aun. Kenalannya kapan? Tahu nggih? Tahu Raja Fir'aun ya? Tahu dari cerita Allah SWT di dalam Al-Quran. Banyak ustadz, para ulama, para dai yang sudah menceritakan ini. Kita juga menceritakan kebengisan, kriminalitasnya Raja Fir'aun kepada anak-anak kita. Dulu Raja Fir'aun itu raja sing bengis, kejam dan sebagainya. Tidak ada satupun orang yang ridho terhadap Fir'aun atas seluruh kriminalitas, keburukan, kemaksiatan yang dia lakukan. Kalau ada rakyat yang tidak beriman pun tidak ridho sama Fir'aun. Ridhonya karena terpaksa. Kok apalagi para nabi, kok apalagi orang-orang muslim yang saat itu beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian melihat Fir'aun, dia gak ridho. Wahai Fir'aun, aku gak ridho kalau kamu mengaku sebagai Tuhan. Tuhan kita adalah Allah, kan gitu tuh harusnya. Gak ridho terhadap orang yang ada di sekitarnya karena orang tersebut berbuat maksiat. Orang-orang yang berada di sekitar orang tersebut tidak ridho karena dia berbuat maksiat. Itu menunjukkan Allah murka sama dia. Ngapunten, jenengan ridho napa mboten sama Fir'aun? Jenengan ridho napa rela kalih Fir'aun? Ya enggak lah. Mosok ridho, mosok rela Fir'aun mengaku sebagai Tuhan? Ya enggak mungkin lah. Sama dengan kondisi kita. Anda tidak rela dengan seseorang yang setiap saat, setiap hari berbuat maksiat, ngetok-ngetoke maksiat. Anda pasti enggak akan rela. Ketika ada orang berbuat maksiat, orang lain yang ada di sekitarnya tidak ridho terhadap kemaksiatannya, itu menunjukkan bagi orang yang sedang bermaksiat, dia dimurkai sama Allah. Kalau orang yang bermaksiat ini punya hati, dia akan segera bangkit. Oh iya nih, Allah sedang tidak ridho sama saya. Buktinya apa? Tandanya apa? Tandanya orang-orang di sekitar saya menasihati saya, tidak rela, tidak ridho dengan perbuatan saya. Itu kalau hatinya hidup. Tapi kalau hatinya mati, tanda ini nggak akan jadi tanda ini nggak akan terlihat, gitu loh. Padahal teman-temannya udah memberikan peringatan. Kowe ojo maksiat ngene iki lho, mesake anakmu, mesake bojomu, mesake keluargamu. Tur ya kowe iki ngelek-elek desamu. Ning desa kene iki wis ora nek sing ngene-ngene kok aja ngene-ngene. Ora penak karo tanggane. Oh lah ngopo to? Iki ya aturan-aturanku dhewe. Aku ngene iki ora ngrugeke kowe. Ah ngono ta. Jawaban orang yang atos ngene iki mesti. Jawaban yang atos saat ini mesti ngene iki. Mau aku yo maksiatku dhewe ora nggo kowe. Aku ngombe nggo aku dhewe ora nggo kowe. Ora nggo anak bojoku. Wah iki. Aku judi yo nggo aku dhewe ora nggo kowe. Wes meneng wae ngopo to? Aku ora nggo kowe. Nah, atos banget atine. Nauzubillah min dzalik. Maka dari itu khawatifillah, ketika ada orang-orang di sekitar kita yang tidak ridho sama kita, itu menunjukkan Allah murka sama kita. Apa dalilnya? Dalilnya begini. Innallaha ta'ala idza abghadha 'abdan nada Jibril. Allah itu kalau sedang benci seseorang, Allah panggil malaikatnya yang bernama Jibril. Jibril sini,
Labbaika ya Allah. Datang dia naik ke atas langit. Kemudian Allah bertitah kepadanya. Allah memberikan titah. Wahai Jibril, aku sedang benci seseorang. Maka kamu bencilah orang itu. Innallaha ta'ala abghadha fulanan fa'abghidhu. Allah sedang benci sama seseorang. Wahai Jibril, bencilah orang tersebut, orang yang dibenci sama Allah. Fanazala Jibril ila sama. Kemudian Jibril turun ke langit. Habis naik turun. Jibril turun ke langit. Wa nada ahlas sama. Ya ahlas sama'i innallaha ta'ala abghadha fulanan fa'abghiduhu. Wahai penduduk langit, Allah sedang marah sama seseorang, maka kalian semua wajib marah sama orang itu, wajib benci sama orang itu. Allah benci sama seseorang, maka kalian semua benci orang itu, wajib benci orang itu. Tidak ada kata kecuali sami'na wa ata'na. Ya, kami dengar dan kami taat. Penduduk langit benci sama orang yang dibenci sama Allah. Hatta katabalahu al-baghdha'a fil ardi. Kemudian Allah tetapkan kepada manusia yang dibenci tadi kebencian untuknya dari muka bumi. Kebencian untuknya dari muka bumi. Artinya orang-orang di sekitar dia benci, hewan-hewan di sekitar dia benci, tumbuh-tumbuhan di sekitar dia benci, tanah yang dia injak benci. Karena apa? Dia bermaksiat kepada Allah. Allah benci sama dia. Mudah bagi para malaikat untuk benci karena Allah benci. Ketika malaikat itu benci kepada dia, dia ngomong sama tanah. Hei tanah, nanti kalau orang itu mati, dipletet yo. Nah, itu dipletet karo tanah. Gampang wae. Karena malaikat bisa ngomong karo tanah, kita kan nggak bisa. Engko dipletet yo. Gampang-gampang aja. Jadi ikhwati fillah, hati-hati. Hati-hati. Mari kita jadikan tanda yang muncul dari sekitar kita ini sebagai tanda dan peringatan dari Allah SWT. Kita harus segera bangkit. Kalau umpamanya mohon maaf, ada teman, ada saudara, ada tetangga yang sedang mengingatkan kita, ayo kita terima nasihatnya. Kalau sedang tidak ridho sama kemaksiatan loh ya, bukan sama kebaikan. Kalau mosok ada orang tidak ridho sama kebaikan, ada, tapi kalau itu mah iri dengki aja. Tapi yang saya maksud tidak ridho dengan kemaksiatan kita, tidak ridho dengan tingkah laku kita, dengan akhlak kita, maka kita harus segera berbenah diri. Yang terakhir, last one, berarti masih ada dua nih. Apa yang terakhir aja ya? Jam 12 Bu. Gitu. Ini sing dawa wis ning angka 12. Tekan jam 12. Yang terakhir aja. Yang terakhir itu gini Bu. Ini mari kita betul-betul berhati-hati. Allah SWT katakan wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Jangan sekali-kali menjadi orang yang melupakan Allah. Karena kalau ada orang yang melupakan Allah, Allah akan melupakan dia. Dan dia termasuk orang-orang yang fasik. Tanda yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan kesempatan bagi orang tersebut untuk bertobat, untuk berbuat amal soleh. Ini hati-hati. Bermaksiat ora kalingan Gusti Allah. Bermaksiat tambah maksiat meneh. Saiki maksiat sesuk maksiat meneh. Soalnya apa? Mau tobat ki abot. Arep kembali mau kembali ke jalan yang benar tuh beratnya minta ampun. Padahal orang yang berbuat dosa itu sebenarnya masih mendapatkan kasih sayang kalau dia bertobat kepada Allah. Berbuat dosa, tobat. Berbuat dosa, kelingan, tobat meneh. Sampai kemudian Allah tertawa sama manusia tadi. Karena manusia itu bermaksiat, tobat, maksiat, tobat, mati nih pas tobat. Makanya Allah ketawa sama orang itu. Intinya adalah jangan pernah melupakan Allah walaupun dalam kondisi saat kita ini dalam kondisi maksiat. Maksud saya adalah habis maksiat itu langsung kalingan Gusti Allah, langsung tobat gitu loh Pak. Ngeten. Jadi jangan pernah merasa Allah itu tidak mengampuni. Allah ngampuni. Sekarang itu kan banyak nih orang yang ngerosoni iki ngene. Bar maksiat sisan tak maksiat ngopo ora tau diampuni sama Gusti Allah. Ora tau dikei tobat kalau Gusti Allah. Wah sisan wae. Are maksiat terus ora tau
tobat. Nah, kalau ada orang yang seperti ini, artinya orang tersebut melupakan Allah. Orang tersebut melupakan Allah. Kalau dia melupakan Allah SWT, maka Allah akan balas dengan melupakan dia. Bagaimana cara Allah melupakan dia? Cara Allah melupakan dia adalah, Al-Imam Ibnu Katsir berkata, cara Allah melupakan dia adalah Allah menutup pintu perbuatan baik bagi hatinya. Hati-hati. Allah menutup pintu bagi hatinya untuk berbuat baik. Maka mohon maaf, ada cerita, mohon maaf ya saya bicara agak kasar. Ada seorang pelacur, dia berlacur hampir banyak dino gitu. Memang pekerjaannya begitu. Tapi suatu saat dia pengen bertobat. Saat mau bertobat itu dia tidak punya cara apapun. Wis kentekan tenaga, kentekan duit, kentekan apa-apa. Allah takdirkan, Allah hadirkan di hadapannya anjing sing kelaparan, sing kehausan. Akhirnya apa? Dia copot sepatunya karena dia mau tobat loh ya. Karena dia mau tobat, dia nggak punya cara lagi kecuali apa ya, nggak punya apa-apa, dia mau bertobat. Wes kentekan tenaga, kentekan duit randu wes pokoknya nggak ada apa-apa. Akhirnya dia ambil sepatunya untuk buat wadah air, kemudian dari sepatunya itu dikasihkan kepada si anjing tadi. Kemudian anjing bisa minum dan kemudian bisa berjalan lagi. Dari perbuatan ini, dari perbuatan tobat ini, Allah memberikan ampunan. Allah memberikan maghfirah, Allah memberikan kepadanya maaf. Itu loh maksud saya. Maksud saya gini loh, bahwa orang yang berbuat maksiat itu ojo ngantek lali kali Gusti Allah SWT. Habis maksiat itu, ini bukan berarti inspirasi untuk berbuat maksiat loh ya, bukan loh ya. Aku nggak nyuruh Anda berbuat maksiat, enggak, aku nggak gitu, maksudnya nggak gitu. Aku ngomong nyangil lebih sarannya. Tapi intinya ini bukan inspirasi untuk berbuat maksiat, bukan. Bahwa orang yang berbuat maksiat itu ojo ngantek nglalekne Gusti Allah. Jangan lupa sama Allah. Begitu dia maksiat, jangan lupa Allah. Begitu ingat Allah, ya Allah aku tobat. Rakitung mohon maaf. Dia akan berbuat lagi. Tapi habis berbuat lagi harus tobat lagi terus sampai mati dia dalam kondisi tobat, gitu loh saya. Tapi ini bukan berarti silahkan berbuat maksiat, enggak, maksiat tetap dosa besar, maksiat tetap ada dampaknya yaitu dosa, gitu loh. Itu. Jadi ikhwati fillah rahimakumullah, kalau kita kembali ke poinnya, tanda yang ketiga ini apa? Allah menutup hati hambanya untuk berbuat baik. Karena memang si hamba tadi sengaja melupakan Allah, gitu, dalam kehidupan sehari-harinya. Ditutup sekalian. Yus. Dengan cara itu ketika nanti dia mati, Allah punya alasan untuk mengadab hambanya. Padahal Allah itu Maha Pemaaf, Maha Pemurah, Maha Pengampun. Tapi apa yang membuat Allah SWT harus mengadab hambanya? Karena hambanya menutup pintu untuk berbuat baik, menutup hatinya atau melupakan Allah SWT dari hatinya. Akhirnya udah Allah lupakan dia. Begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi tanda yang ketiga ini adalah tanda yang masuk ke dalam hati kita sendiri. Jangan sampai hati kita jauh dari amalan soleh. Jangan sampai hati kita jauh dari tobat. Karena kalau hati kita jauh dari tobat, hati kita tertutup untuk beramal soleh, saat itu juga berarti Allah sedang marah, murka sama kita. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian Bapak Ibu sekalian. Ada kesempatan untuk bertanya atau tidak? Kalau ada monggo, kalau nggak ada, ayo kita pulang ke rumah kita masing-masing. Ada? Atau sampun cekap? Cekap nggih? Nggih, monggo Ibu. Enggak apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara mengatasi dan menghadapi seseorang yang keras hatinya? Apakah kita tetap harus bersabar? Bagaimana cara kita menghadapi orang yang keras hatinya? Apakah kita tetap harus bersabar? Kita tadi bahas tanda-tanda orang yang keras hatinya. Sekarang kita bahas bagaimana cara menghadapinya. Nah itu kan pengalaman ini. Gini, kita semua pasti pernah berhadapan dengan teman, saudara, atau mungkin keluarga kita yang hatinya keras. Hati itu milik Allah. Maka yang pertama kali kita lakukan adalah berdoa. Berdoa kepada Allah, ya Allah, Engkaulah pemilik hati istriku.
Ya Allah, Engkaulah pemilik hati suamiku. Doakan agar hati orang yang keras tadi dirubah oleh Allah menjadi lembut, menjadi lemah lembut. Itu cara pertama yang paling dekat dengan keberhasilan, yaitu apa? Mendoakan. Makanya untuk diri kita saja, kita diperintahkan sama Rasulullah SAW agar hati kita ini semakin hari semakin baik. Ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, mantapkan, teguhkan hatiku di dalam agamamu. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, kalau memang hatiku ini mau berubah, ya Allah, rubahlah dia menjadi satu kebaikan ke kebaikan yang lain. Doakan ini untuk keluarga kita, untuk orang yang sedang kita hadapi kekerasannya. Orang yang lagi keras hatinya, doakan terus, jangan pernah berhenti. Kita menjadi orang karena orang tua kita kok. Orang tua kita menginginkan kita menjadi baik. Orang tua kita berdoa kepada Allah agar kita menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang tegar di atas agamanya. Itu doa orang tua kita nih. Sekarang giliran kita mendoakan suami kita, mendoakan istri kita, mendoakan anak kita. Itu doa pertama. Cara pertama. Cara kedua, Pak Bu. Cara kedua adalah jangan pernah berhenti memberikan nasihat. Tapi untuk memberi nasihat ini juga harus melihat kondisi. Ojo lagi turu dikei nasihat. Oh, tak nasihati Pak nih. Ojo, wong turu dinasihati. Lagi kesel, lagi lemes, bar pulang pulang kerja dinasihati. Ya lemes. Karo dipijet-pijet, karo dicepake kopi, karo cepake. Intinya nasihat itu datangkan terus. Di sisi yang lain, nasihat yang Anda ucapkan kepadanya berguna untuk Anda sendiri, berpahala untuk Anda sendiri. Suatu hari nanti ketika nasihat itu mampu menjadi hidayah buat dia, maka pahala Anda bertambah. Bagi dia yang sedang dalam keras hatinya kok dapat bimbingan, maka baginya adalah masa untuk berubah. Kita tidak bisa menggunakan kekerasan, Pak Bu. Lah piye arep keras, wong dheweke lebih keras dari kita. Ya kan, yang sedang kita hadapi hatinya lebih keras daripada kita. Ya kita hanya bisa berdoa sama memberikan nasihat pelan-pelan gitu. Kita lihat betapa Rasulullah SAW pada saat memberikan nasihat kepada kaum kafir Quraisy di Makkah itu pelan-pelan, lemah lembut sekali. Bahkan pada saat Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada paman-pamannya, malah dibalas lemparan tai, lemparan batu. Itu Rasulullah SAW kurang lemah lembut seperti apa tuh Rasulullah itu? Kurang baik apa Rasulullah kepada para keluarganya, pada pamannya Abu Jahal, Abu Lahab, malah dicekik sama Abu Lahab. Rasulullah itu memberi nasihat baik-baik, dicekik sama Abu Lahab. Sampai kemudian Allah SWT tegur Abu Lahab dalam sebuah surat Al-Lahab, tabbat yada Abi Lahab wa tab. Gitu kan? Begitu. Maka apakah harus sabar? Ya sabar. Ini cara yang ketiga. Doa terus memberikan nasihat. Yang ketiga, memang Anda harus sabar. Saat ini Allah sedang uji Anda dengan kondisi keluarga yang salah satu keluarga Anda keras hatinya. Anda harus sabar. Anda tidak bisa usir orang itu, Anda tidak bisa keluar dari rumah itu. Anda sedang diuji sama Allah dengan kekerasan hati saudara Anda, keluarga Anda, suami Anda, istri Anda, anak Anda. Saat itulah Allah menganggap Anda mampu bersabar dan mampu menghadapinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah membebankan sesuatu kepada hambanya yang melebihi batas kemampuannya. Berarti saat itu Anda dipandang sama Allah mampu bersabar, mampu menasihati, mampu untuk terus berdoa agar kemudian saudara Anda berubah, maju, masuk ke dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu Ibu nggih. Jawaban saya 3 saja. Semoga kita semua juga kedah sabar semua menghadapi seluruh musibah yang Allah berikan kepada kita. Demikian cukup nggih? Nggih, terima kasih banyak. Itu nggih terpaksa nggih. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu semuanya pada kesempatan pagi hari ini. Semoga kajian kita pada pagi hari ini bisa menghantarkan hati kita untuk lebih dekat kepada
Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kembalikan lagi kepada beliau Bapak pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.